سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا فالضياء وجه سرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Sedipun para habaib, para alim ulama, para remaja kiai, namanya Habib Alawi, Ahmad Bafaki dan semua para habaib yang lainnya yang saya hormati, kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Al Husain, Remaja Kiai Muhsin, mata Allah betul hayati, para remaja kiai sanesipun, serta keluarga besar dari Remaja Kiai Muhsin, mempunyai putra, mantu, semuanya. Sedipun para asatid, para tokoh agama dan semua yang hadir di acara Maulid malam hari ini. Semoga insya Allah malam ini jadi malam yang penuh berkah untuk kita semuanya. Ya Rabbal Alamin. Tidak ada yang pantas di dunia ini dari golongan manusia untuk kita sanjung, untuk kita puji, untuk kita perjuangkan, untuk kita cintai melebihi Nabi Muhammad SAW. Semua pujian yang kita berikan kepada Nabi Muhammad tidak mungkin menjadi pujian yang berlebihan. Namun semuanya itu masih kurang dibandingkan apa yang seharusnya kita sampaikan atau kita pujikan kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika sahabat Jabir bertanya, hadis ini ada di Maulid Sittun Duror. Namun banyak yang mengingkari karena hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Dan Abdul Razzaq itu di dalam kitab Musannafnya hadis ini memang nggak ditemukan. Yang beredar sekarang hadis ini nggak ada. Namun banyak yang meneliti dan banyak para ulama yang mengatakan hadis ini tetap di Musannaf Abdul Razzaq ada. Dan ada salah seorang murid Syekh Muhammad Al-Maliki, salah seorang dokter dan ilmu hadis. Beliau mencari perpustakaan kuno, meneliti Musannaf Abdul Razzaq yang kuno-kuno di sana. Ternyata di juz awal ada bagian-bagian yang hilang yang tidak ada di cetakan yang ada sekarang ini. Dan di antara bagian yang hilang tersebut, itu di kitabnya di foto, ada gambarnya. Memang hadis tersebut termaktub dalam kitab itu. Judul kitabnya Al-Juz'ul Mafqud Minal Musannaf. Hadisnya hadis Jabir ini ada. Jabir bertanya kepada Nabi Muhammad. Salat Nabi Muhammad. Daripada Nabi, beliau, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, beritahu aku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu.
Maka ketika itu Nabi Rasulullah menjawab, "Wahai Jabir, ketahuilah, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan cahaya Nabimu, Nabi Muhammad SAW, dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Muhammad itu Allah ciptakan yang pertama kali, sekalipun beliau itu keluarnya terakhir kali. Walakin barasta ila syahadati akhirat waliwujudi ruhika fil wara gudamu. Memang benar ya Rasulullah, engkau keluarnya terakhir, tapi ruhmu sudah wujud, dan wujudnya itu terdahulu, mendahului semua yang ada. Bahkan Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kapan engkau mata wajabat lakan nubuwah? Kapan engkau tuh telah dilantik menjadi seorang nabi? Maka itu jawab, al-wal adam baina ruh wal jasad. Ketika Adam masih rohnya sendiri, jasadnya sendiri. Nabi juga pernah menyampaikan, kuntu nabiyyan wa adamu munjadilul fitinati. Aku telah menjadi seorang nabi, sedangkan Adam itu masih berupa adonan tanah. Dan ciptakan oleh Allah pertama kali itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di Al-Quran itu semua kehebatan yang Allah berikan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, maka Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang sama, bahkan lebih. Di Al-Quran kita tahu Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah lautan. Benar apa enggak? Nabi Muhammad bukan cuma membelah lautan, Nabi Muhammad membelah rembulan. Allah Nabi Muhammad. Lautan dibelah sama Nabi Musa pakai tongkat, Nabi Muhammad rembulan dibelah dengan tangan beliau. Ketika Nabi sedang sendiri didatangi sama orang kafir dia. Muhammad, kalau kamu tuh benar-benar nabi, fasyaqqa lana al-qamar firqatain, belah rembulan ini menjadi dua. Maka ketika itu Rasul mengatakan, kalau selanjutnya kamu mau beriman nggak? Iya, saya akan beriman. Coba aja, minta sama Tuhan. Maka rembulan yang ada di hadapan Nabi dibelah sama Allah menjadi dua. Bukan cuma jadi dua, yang satu bergeser ke atas gunung yang sebelah kanan, yang kiri bergeser ke atas gunung yang sebelah kiri. Apakah yang minta terus beriman? Enggak beriman. Mereka akhirnya hanya mengatakan, wah ini sihir yang sangat kuat. Sampai-sampai peristiwa ini ya bandingkan sama Allah Ta'ala dalam ayat suci Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh telah dekat datangnya kiamat dan telah terbelah itu bulan. Siapa membelah bulan? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belah lautan sama belah bulan. Kira-kira lebih hebat mana? Lautan apa bulan? Bulan. Itu terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud sama Allah Ta'ala dikasih kelebihan, wa alanna lahul hadid. Besi itu di tangan Nabi Daud itu bisa lunak, bisa lembut seperti adonan tepung di tangan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Muhammad nggak bisa, jangan salah. Besi di tangan Nabi Daud seperti adonan tepung, tapi kalau Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat yang lebih daripada itu. Apa? Ketika perang Badar, salah seorang sahabat Nabi namanya Ukasyah bin Mihsan. Ini riwayat hadis ada di dalam riwayat Imam At-Tabrani. Kata ini perang Badar, perang sampai pedangnya itu patah. Jadi Anda bisa bayangkan itu perangnya semangat 45 itu. Sampai pedangnya itu patah. Begitu pedang patah, kalau mau maju, wassalam. Musuhnya pakai pedang, dia pedangnya sudah patah kok. Akhirnya datang sama kanjeng Nabi, Rasulullah, pedang patah.
Solusinya gimana? Jadi sahabat itu ya curhat langsung sama Rasulullah. Solusinya gimana Rasulullah? Pedang ini udah patah. Sama Nabi diambilkan pelepah kurma, dikasihkan sama Ukasha, pakai ini. Alhamdulillah yang jadi sahabat bukan kita. Kalau kita kan banyak protes. Kenapa ini? Ini buat apa? Terus kalau gini gimana? Kalau kita kan banyak nanya, ya. Sahabat nggak banyak nanya, diambil pelepah kurma itu, maju lagi. Ketika dipegang pelepah kurma tadi berubah jadi pedang. Pedangnya panjang, kokoh, warnanya mengkilat begitu. Dipakai nggak patah-patah. Perang berikutnya nggak patah-patah sampai Ukasha ini mati syahid, pedangnya masih ada. Pedangnya dikasih nama Al-Qawi, si kuat. Kalau Nabi Daud besi jadi lunak, jadi empuk. Kalau Nabi Muhammad SAW pelepah kurma menjadi besi. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang selawatnya keras itu akan utangi lunas semuanya. Selawat tak semangat. Yang selawatnya keras itu akan beli handphone iPhone 13 Pro Max. Makanya nanti yang selawat. Yang nanti tidak dapat, yang selawat dapat. Yang selawat dapat, insyaallah. Sallallahu Nabi Muhammad. Ternyata iPhone membuat selawatnya sendiri keras. Coba dari saya bilang yang selawat dari syafaatnya Kanjeng Nabi tambah ngantuk gitu. Jadi dikatakan Allah Ta'ala itu Nabi Daud. Nabi siapa lagi? Ada Nabi Sulaiman. Ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat thair. Sulaiman itu mengatakan apa? Wahai manusia, saya ini dikasih tahu bisa ngerti bahasanya burung-burung. Tahu Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman itu mengerti komunikasinya binatang. Komunikasinya, nah ini sarjana komunikasi aja nggak paham ini. Sehebat-hebatnya sarjana komunikasi S3, suruh ngomong sama kambing nggak mungkin ngerti lagi. Nabi Sulaiman bisa mengerti komunikasinya di binatang. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Muhammad nggak bisa, jangan salah. Karena Nabi itu boncengkan Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far itu anak itu yang dibonceng sama Nabi. Ini Nabi itu kalau jalan anak itu sering diboncengkan naik unta gitu. Rasulullah SAW itu senangnya menyenangkan anak kan, menyenangkan anak kecil ya. Tapi kita kadang-kadang enggak, sukanya bentaknya anak kecil. Betul. Nah kalau Nabi menyenangkan anak kecil, kalau kita membentak anak kecil berarti kita nggak ngikuti akhlaknya Nabi. Nah, ini Nabi bagaimana kalau bicara masuk ke kebun berbeda sahabat Ansar. Sampai sana ada unta. Unta ini lihat Nabi merintih nangis. Untanya. Unta itu lihat Nabi merintih nangis. Akhirnya Nabi turun, dia sama Nabi. Tegur sama Nabi langsung tenang. Nabi manggil, yang punya unta ini siapa? Siapa yang punya unta ini? Dia akan sahabat Ansar. Allah saya yang punya. Ittaqillah. Takwa sama Allah. Hati-hati. Memang Allah menjadikan kamu pemiliknya unta ini. Tapi hati-hati loh kamu. Unta ini tadi dia ngeluh, kamu sering buat dia lapar dan kamu sering memberikan kepada dia beban-beban. Bahasanya unta diketahui oleh Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya unta. Nabi SAW beliau pernah bersabda, aku mengetahui, sungguh aku sangat ngerti di Mekah ada satu batu yang setiap aku lewat batu tersebut mengucapkan salam kepadaku. Sampai sekarang masih apa tempatnya batu itu di mana? Batu itu berkomunikasi dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bisa memahami. Nabi bisa memahami zikirnya dan salahnya batu. Yang menarik daripada hadis riwayat batu ini, Anda bayangkan coba,
kalau batu ucapkan salam sama Nabi Muhammad, sama Nabi diingat dan Nabi tahu tempatnya di mana. Kira-kira kita umatnya mengucapkan salam sama Nabi, diingat nggak sama Nabi Muhammad? Kalau diingat ya. Makanya kalau mahalul qiyam yang semangat. Mahalul qiyam itu adalah saat kita menyampaikan salam sama Kanjeng. Jangan mahalul qiyam nggak semangat gitu. Harus yang semangat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi semangatnya seperti ini, lahirnya bisa geger tadi. Malaikat rebutan, siapa yang mengucapkan salam sama Kanjeng Nabi? Penuh dengan semangat. Tapi makhluk yang ngelamun, yang datang bukan malaikat, jin kefrit nanti. Jadi ini dimulaikan Allah Ta'ala. Jadi batu bisa berkomunikasi dengan Nabi Muhammad, memahami komunikasinya batu. Bahkan makanan Nabi bisa dengar komunikasinya makanan dengan Nabi Muhammad. Pernah ada satu perempuan Yahudi buatkan makanan buat Nabi Muhammad, daging itu dikasih racun di situ. Begitu Nabi mau makan, makanannya ngomong, jangan dimakan, saya beracun. Sama Nabi panggil Nabi, kamu kasih racun di makanan saya. Perempuannya dengan tanggap, iya, saya ngasih racun. Kenapa kamu ngasih racun? Kalau kamu Nabi asli, kamu pasti tahu. Kalau kamu Nabi palsu, sekalian mati. Jadi alasannya yang nyata tapi aneh. Kalau kamu nabinya palsu, sekalian mati om. Nggak mungkin tahu kan sekalian. Jadi orang-orang senang nggak ada Nabi palsu lagi. Tapi kalau nabinya asli, ya kamu pasti akan. Lalu akhirnya dibebaskan perempuan ini oleh Nabi Muhammad SAW. Komunikasinya hewan Nabi Muhammad tahu, batu Nabi Muhammad tahu, makanan Nabi Muhammad juga kan. Jadi makanan itu berzikir. Untung kita juga dengar zikirnya makanan. Coba kita baru mau nyendok nasi, akhirnya nasinya tahlilan gimana? Tidak jadi makan akhirnya. Mau makan tidak tega ini. Nanti saya makan tidak tahlil lagi gimana? Kalau Nabi Muhammad. Ya, berikutnya Nabi Isa. Nabi Isa itu orang buta disembuhkan sama Nabi Isa, susah, bisa ngeliat lagi. Nabi Isa. Nabi Muhammad bisa juga Rasulullah SAW itu nggak kalah. Pernah suatu ketika ada sahabat Nabi namanya Qatadah. Ceritanya ini saya mix. Jadi cerita ini di dalam riwayat hadis ada, tapi saya pernah dengar dengan versi yang agak unik dari seorang muhaddis Yaman namanya Habib Tahir Al-Haddad. Nah, saya ini ceritanya biar ceritanya jadi cerita yang asing. Qatadah ini perang, kena pukul, matanya lepas. Jadi bisa bayangin pukulannya kerasnya kayak apa sampai matanya itu lepas. Matanya lepas Qatadah itu. Begitu matanya lepas, teman-teman, ya Rasulullah, mata saya lepas. Benar Ali, sabar, surga. Mana? Dokternya Rasulullah, saya ini mau nikah. Kalau calon saya lihat mata saya tinggal satu, batal nanti. Padahal sudah pesen gedung, catering, undangan, snack, dangdut,
Udah nggak ada gitu, nggak ada snack, nggak ada nanggu lagi kalau untuk bilang nih. Ini percaya ada. Saya tuh mau nikah ya Rasul. Lah kalau matanya tinggal satu kan bisa batal nanti ya Rasul. Gimana ini? Udah sama Nabi diludahi, dimasukkan lagi ke dalam tempatnya, kembali normal lagi. Begitu kembali normal, akhirnya bilang ya Rasulullah, tapi surga saya juga mau. Ya sudah dua-duanya tidak apa-apa. Rasulullah akhirnya kota ini matanya yang satu lebih terang dibandingin yang lain. Yang pernah dipegang sama Nabi Muhammad lebih terang dibandingin yang satu. Bahkan kalau yang satunya ini itu kena penyakit, sakit mata itu kan keluar kan, dua-dua kan kena ya. Yang satu kena penyakit, yang satunya enggak. Itu loh kata karena berkat didoakan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu, ini kalau saya ceritakan panjang, tapi semua mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi juga Allah berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa kok cinta sama Nabi? Karena kenal dengan Rasul, lihat Rasul cinta, wajar. Tapi nggak ketemu sama Rasul, cinta juga sama Nabi Muhammad. Imam Malik itu sering kalau ditanya hadis nangis. Bahkan hadis itu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nangis Imam Malik. Tanya muridnya, ada apa? Bawakan hadis kok nangis. Lalu kata Imam Malik, kamu nggak lihat apa yang saya lihat. Saya itu berjumpa dengan guru-guru yang siap nyebutkan namanya Nabi Muhammad, dia itu menangis. Nangis sudah nyebutkan nama Rasulullah karena saking cintanya. Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, cucu Rasulullah SAW, yang para Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ibu beliau Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Ja'far As-Sadiq itu orangnya senyum terus. Tadi juga mengatakan qala Rasulullah, wajahnya berubah. Kadang-kadang beliau menangis kalau sudah menyebutin namanya Nabi Muhammad. Seperti itu. Nah, Ja'far As-Sadiq ini Pak, jadi kan sudah sering dengar ya cerita Topah Kurma. Setelah itu biasa dipakai sama Nabi, nggak dipakai sama Rasul. Topah Kurmanya itu menang. Kan sudah masyhur kan kisah ini kan? Itu Sayyidina Ja'far setiap nyampe kisah itu nangis. Beliau mengatakan apa? Ya Allah, Topah Kurma bisa nangis rindu dengan Nabi Muhammad, kita umatnya lebih berhak untuk nangis merindukan Nabi Muhammad. Dari generasi ulama-ulama istimewa inilah, mereka ulama itu ahli mahabbah. Terus muridnya lihat gurunya cinta Nabi, muridnya juga cinta Nabi, muridnya lihat gurunya cinta Nabi, terus silsilah mahabbah ini terus dari bawah turun sampai kepada para ulama. Ada yang buat maulid sampai akhirnya kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang tadi maulidnya kita baca. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu pujian-pujiannya kepada Rasulullah SAW itu membuat kagum seorang ulama yang sering kita masyhur, Syekh Yusuf An-Nabhani. Kan banyak karya tentang Rasul, Wasailul Usul, macam-macam karya tentang Rasulullah, Syawahidul Haq, banyak itu. Itu memuji Habib Ali keras, pujiannya untuk Nabi itu luar biasa. Dibagi ada pengatakan apa? Fi jannatin masyaqani min wasfiha illa liqaunil hubbi fiha khayyaman. Saya ini boleh jujur Habib Ali, surga dengan semua kenikmatannya, makanannya, bidadarinya, sungainya, semuanya tidak menjadikan saya ingin masuk surga. Saya hanya ingin masuk surga karena di surga ada Nabi Muhammad SAW. Apa yang masuk surga? Pengennya hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi
Habib Ali usianya belum 20 tahun, karena cintanya sama Nabi, belajar tentang Nabi, kenal sama Nabi, beliau bukan hanya mimpi, beliau sudah yaqodoh, berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjadi. Beb, lalu bisa beb, Kanjeng Nabi kan sudah meninggal lama, mosok orang di zaman itu bisa ketemu Kanjeng Nabi dalam keadaan terjaga langsung, bukan mimpi. Seandainya Nabi gak pernah jelaskan, Pak, saya juga bingung sama seperti bingungnya Anda. Tapi Nabi pernah menjelaskan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka sungguh dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan dan artinya apa? Mimpi Nabi bisa terjadi, begitu juga lihat Nabi dalam keadaan yaqadha terjaga, itu juga memungkinkan untuk dengan cintanya sama Nabi Muhammad itu luar biasa. Dia ngajak orang untuk cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. 4 tahun sebelum beliau meninggal, beliau tulis Maulid Simtud Duror. Maulid Simtud Duror ini ditulisnya itu bukan Habib Ali mikir. Kata-kata pertama apa ya? Alhamdulillah. Terus kata apa ya? Lillahil qawiyyi. Oh, subhanallah. Simtud Duror itu Pak Habib Ali ngomong, dicatat sama anaknya 3 kali sampai selesai. Jadi waridnya itu selesai. Ya udah. Biasanya anaknya terus lagi, terus ngomong, dicatat sama anaknya 3 kali duduk, jadilah Maulid Simtud. Jadi Habib Ali itu bukan dengan kira, Habib Ali pikir kayak kita buat puisi atau karangan. Iki naik kata-katanya apa ya? Enggak, itu semuanya ngalir langsung. Bahkan Habib Anis pernah ditanya, kenapa Habib Ali itu maulidnya kok kalau tentang Nabi kan hadal Habib, hadal Habib, hadal Habib. Kenapa hadal Habib? Hadal itu diisi isyarat untuk yang dekat. Kenapa? Karena ketika Habib Ali itu menyampaikan Simtud Duror, beliau seakan-akan melihat Nabi Muhammad ada di hadapan. Siapa yang hadal Habib, hadal Habib, Nabi Muhammad ada di hadapan. Maulid yang berkah inilah menjadi wasilah agar orang itu bisa cinta dengan Rasulullah SAW. Nah, di zaman Habib Ali ada seseorang namanya Habib Umar Al-Idrus. Anaknya ini ngaji tapi tidak paham. Akhirnya mimpi, Habib Ali mimpi ketemu sama Habib Ali. Habib Ali suruh tulis Maulid Simtud Duror atau hafalkan, nanti insya Allah akan mendapatkan foto. Akhirnya setelah itu bangun tidur, tanya ke Habib Ali. Habib Ali cuma diam, Habib Ali diam berarti ikrar benar. Kalau yang menghafalkan Simtud Duror, insya Allah nanti akan mendapatkan foto. Nah, alhamdulillah di Pondok Muslim sudah mulai santri-santri sebagian menghafalkan Maulid Simtud Duror. Semoga itu semuanya Allah buka untuk al-arifin insyaallah ya. Dapat foto, dibuka semua pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi santri yang ilmunya manfaat, jadi santri yang bisa membahagiakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang malam ini kan kita bahagia ya. Kita merasa senang, bahagia semuanya. Tadi juga ada kembang api ya. Kembang api. Ada orang mau kita pakai kembang api. Nah, sekarang ini kembang api itu kan untuk menghibur matanya orang yang lihat ya. Menghibur matanya orang yang dan sekarang ini kembang api biasanya disetel itu untuk apa? Tahun baru, macam-macam ya kan? Ada tahun baru dan sebagainya. Dan tidak ada momen yang lebih pantas untuk kita rayakan sampai kita nyetel kembang api dibandingkan Maulid Nabi Muhammad. Di semua mazhar, semua kebanggaan, semua yang indah-indah, semua yang hebat-hebat, untuk siapa? Ya hanya untuk Rasulullah SAW. Untuk Nabi. Dan kalau misalkan maaf, konser aja itu harus pakai dekor macam-macam. Maulid kita buat pakai dekor. Orang dulu nggak perlu begitu Pak. Hati udah cinta sama Kanjeng Nabi.
Tapi orang sekarang perlu dibuat melek. Itu, dekor ini ada, sound system ini ada, ini semua hiasan-hiasan, ini semuanya ada. Ini untuk menyambut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di luar sana orang-orang sudah menyambut orang-orang fasik, kadang-kadang maaf juga orang-orang yang nggak benar disambut dengan hiasan-hiasan yang sedemikian berupa. Kita yang benar, kita akan nyambut Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di akhirat kita disambut juga sama Rasul insyaallah. Allahumma amin. Ya, ayo kita sekarang malam ini kita semuanya berbahagia dengan Nabi Muhammad. Tugas kita, PR kita. Nabi Muhammad bahagia tak sama kita sendiri? Harus bahagia. Ikuti sunnah Nabi. Baca sholawat, hidupkan ajaran Nabi. Nabi itu menyampaikan dakwah Pak sampai harus perang, diusir, kehilangan banyak hal yang terjadi dari kehidupannya Rasulullah SAW. Perjuangannya itu Tuhan. Sekarang apa yang sudah kita perjuangkan, yang itu selalu bisa mendatangkan bahagianya hati Nabi Muhammad. Harus itu. Ini PR kita semuanya. Malam ini kita sudah bahagia dengan Nabi Muhammad. Mari kita membantu Nabi Muhammad bahagia dengan kita. Baca sholawat, baca sholawatnya Nabi. Terus sholawat itu tandanya kita cinta sama Nabi. Kenapa sih disebutkan namanya Nabi Muhammad? Kita tuh disuruh disebut namanya Nabi. Bahkan sebagian ulama mengatakan tiap disebut nama Nabi Muhammad wajib sholawat. Seperti kalau ada yang mengucap salam, maka kita wajib menjawab. Jangan ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda jawab salam, kenapa? Karena jawab salam itu hukumnya wajib. Sekarang saya sebut nama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Disebut nama Nabi Muhammad itu juga wajib menurut sebagian ulama. Kenapa kok disebut nama Nabi kok sholawat? Agar hati kita terikat dengan Nabi. Setiap disebut nama Nabi langsung ada getar dalam kita kalau sholat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika waktu beberapa waktu lalu pernah mengajarkan ya, tempat ini amalan sholawat yang bisa kalau ngamalkan hajatnya kabul. Dari sama Romo Kiai Musa disuruh mengulangi lagi. Jadi ini juga ijazah yang mau mengamalkan silahkan mengamalkan. Hadisnya ada di kitab Fadlul Mantut karya Ibnu Hajar, ada di kitab Al-Hafidz As-Safawi, ulama-ulama hadis ini Pak. Ulama hadis. Sahabat nanya, Pak Nabi SAW menyampaikan, barang siapa, saya sampaikan langsung terjemah, barang siapa setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib berselawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan kabulkan 100 hajatnya. Yang 30 disegerakan di dunia, yang 70 disebut nanti. Bapak tanya, ya Rasulullah, cara selawat itu mana? Maka ketika itu Nabi menjelaskan dalam riwayat ini, baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah itu baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad sebanyak 100 kali. Ini mujarab untuk hajat-hajat, mujarab. Banyak yang sudah mengamalkan, menyampaikan Masya Allah, Alhamdulillah banyak urusan-urusan saya yang terselesaikan karena mengamalkan sholawat ini. Berarti Insya Allah kita mengamalkan tujuannya banyak, dan cuma urusan dunia biasa, rugi ya. Tujuannya pasti biar kita hatinya semakin bersih. Kadang-kadang kita ini tambah tua, nggak boleh tambah cinta sama dunia. Tambah tua itu harus tambah nggak cinta dengan dunia, tambah berpengen amal soleh, tambah cinta dengan Nabi dan banyak hal. Itu insya Allah kalau kita baca sholawat ini, insya Allah kita semuanya akan jadi orang yang paling tidak dalam keseharian kita
kita punya momen-momen di mana kita ingat Nabi Muhammad SAW dan kita meminta sesuatu kepada Allah melalui sholawatnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya semua tentang Nabi Muhammad itu sempurna. Semua tentang Nabi Muhammad itu sempurna. Dan Allah Ta'ala itu sebenarnya mengingatkan kita tentang Nabi itu sering. Di Al-Quran banyak sekali tentang adab-adab kepada Nabi ada, sebutan Nabi ada, kemuliaan Nabi ada, macam-macam di Al-Quran banyak sekali. Sholat, kita sholat, saya sholat. Orang tua lagi. Orang tua saya masuk, mengucapkan salam. Selalu saya ketika sholat saya jawab salam, betul apa enggak? Betul apa enggak? Halo. Yang jawab iPhone 13 Pro Max. Yang baru iPhone 23. Keluarnya kapan? Berapa tahun lagi? Kalau ada orang masuk ke rumah kita sholat, orangnya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab batal apa enggak? Batal. Tapi kalau kita sholat kita enggak salam sama Rasul, kebalikannya sholat kita yang batal. Sholat kita harus Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Enggak salam sama Rasul, maaf, batal sholatnya. Sekalipun rakaat pertama 5 juz, rakaat kedua 10 juz, nggak salam sama Nabi, batal. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbin-nas, salam sama Nabi, nggak batal. Salam Rasul terus saja. Bahkan nggak cuma salam, sholawat juga. Saya teliti di sarang kitab-kitab begitu. Kenapa sih hikmahnya sholawat itu diletakkan di bagian sholat? Karena dikatakan karena pentingnya sholat, Allah Ta'ala ingin di bagian sholat kita ada bagian yang pasti diterima. Apa itu? Sholawat kita pada Nabi Muhammad SAW. Sholat harus ada sholawat. Gak ada Nabi Muhammad dalam sholat kita nggak sah. Sehari udah berapa kali kita kirimkan sama Nabi? Sholawat apa lagi? Khutbah Jumat. Ada orang khutbah Jumat, Masya Allah, yang dengarkan semuanya nangis. Lalu perlu istrinya di rumah juga ikut nangis karena dikira suaminya hilang, nggak pulang-pulang. Lalu ada kucing lewat ikut nangis dari saking enaknya khutbahnya. Tapi khutbahnya nggak pakai sholawat sama Nabi. Maaf, khutbahnya nggak sah. Nggak sah khutbahnya, nggak bisa, nggak diterima. Tidak diterima khutbah. Sholat jenazah, mana jenazah? Ya pakai sholawat, nggak diterima. Semuanya Allah Ta'ala itu ingatkan agar ibadah kita itu punya kaitan dan punya hubungan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nggak bangkit dari tempat ini melainkan Allah Ta'ala jadi kita orang yang cinta sama Nabi dan ini insyaallah. Ya Allah, bagaimana kau mengizinkan telinga kami mendengar kebesaran Nabi Muhammad, izinkan hati kami mencintai Nabi Muhammad. Jadi kami semuanya orang yang kau izinkan untuk bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad dan yang ridho kepada kita semuanya. Ya Allah, yang sedang penyakit, angkat semua penyakitnya. Bersihkan semua yang mengganggu dirinya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang punya hajat kabulkan semua hajatnya. Sedang susah singkatkan semua kesusahannya. Berikan kepada kita usia yang panjang dalam ketaatan, dalam kesehatan, keselamatan, dan di akhir kita mendapatkan husnul khotimah. Dan sama-sama kita doakan mudah-mudahan dia muhsin panjang umur, hati, sehat, dan taat, manfaat. Allah berikan kepada kita kesehatan yang sempurna. Sama bimbing kita semuanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang terlintas dalam hati kita, hajat-hajat duniawi ataupun hajat-hajat yang lainnya,
Semoga Allah Ta'ala wujudkan dengan hal yang lebih indah insyaAllah. Menjadikan hati hati yang bersih, hati yang tak cinta dunia. Jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Keturunan kita lihat dan kita semua di akhir kegiatan husnul khatimah. Sallallahu alaihi Muhammad wasallam. Wa habibun ali min hadhihi da'wat wa munasabat wa ila qadri Nabi Muhammad wasallam. Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.